Kalau udah bilang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Laksana Putra dengan NIM 1811 1949. dan saya Agus Rustam dengan NIM 1811 2018. Pada perkuliahan mata kuliah Artificial Intelligence yang diampu oleh Ibu Ardati, kami akan mempresentasikan progress project tentang pencarian rute optimal menggunakan generik algoritma metode TSP. Di sini pertama kita menjelaskan tentang algoritma genetika itu yang biasa disebut dengan GA. Algoritma genetika adalah algoritma penelusuran probabilistik yang secara berulang mengubah kumpulan eh, disebut dengan populasi objek matematika, biasanya string, karakter biner, dan panjang tetap. Nah, tadi dengan binar binar dengan panjang tetap. Masing-masing dengan nilai fitness yang terkait menjadi populasi baru dengan menggunakan prinsip teori Darwin tentang seleksi alam dan menggunakan operasi yang berpola seperti crossover dan mutasi. Kemudian selanjutnya istilah pada GA yang pertama ada gen, alel, kromosom, dan individu. Gen yaitu sebuah nilai pada kromosom yang memiliki arti tertentu. Kemudian alel yaitu nilai dari gen dan kromosom. Kromosom yaitu gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Selanjutnya individu, satu nilai atau keadaan yang menyatakan solusi yang mungkin. Dan populasi, sekumpulan individu yang diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Generasi, satu siklus proses evolusi atau interaksi. Selanjutnya, ada ciri permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma genetika. Yang pertama, mempunyai fungsi tujuan optimasi nonlinear dengan banyak dan dengan banyak dengan banyaknya kendala yang juga nonlinear. Kemudian mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak terhingga. Selanjutnya, membutuhkan solusi real time dalam arti solusi bisa didapatkan dengan cepat sehingga dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang lain yang mempunyai perubahan yang seperti optimasi pada pembebanan kanal pada komunikasi seluler. Kemudian yang terakhir mempunyai multi objektif dan multi kriteria sehingga diperlukan solusi yang dapat secara bijak diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, Langkah generik algoritma secara umum. Pada yang pertama adalah menginisialisasi generasi atau menentukan proses mendefinisikan individu. Yang kedua, proses mencari nilai fitness. Setelah sudah dicari, menyeleksinya, kemudian melakukan proses crossover atau perkawinan silang, kemudian melakukan proses mutasi. Setelah proses mutasi, akan mendapatkan generasi baru. Lalu generasi baru tersebut dicari nilai fitnessnya kembali. Begitu terus dan seterusnya. kemudian dari langkah GA yang dipaparkan sebelumnya,
Yang pertama, initial generation dan pembangkitan individu. Yang pertama, individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Yang kedua, TSP, Traveling Salesman Problem, adalah satu permasalahan di mana seorang sales harus mengunjungi N kota dengan jarak yang paling pendek, dengan syarat satu kota hanya dikunjungi sekali saja. Solusi TSP adalah jalur yang melewati semua kota dan jaraknya paling pendek. Kemudian individu untuk TSP didefinisikan sebagai jalur atau urutan kota yang dikunjungi, dimisalkan untuk 8 kota. Salah satu jalur yang mungkin adalah yang pertama 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6. Atau dengan jalur lain yaitu 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3. Selalu perhatikan bahwa tidak ada nomor yang sama dalam jalur tersebut. Kemudian selanjutnya, setiap individu akan terdiri dari kromosom dan gen. Nah, ada banyak macam bentuk kromosom. Namun dalam masalah ini kita menggunakan kromosom kombinatorial. Di mana kromosom kombinatorial yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen yang dinilai dari urutannya. Kemudian selanjutnya masuk ke populasi awal dipilih secara acak. Nah, misalkan diperoleh hasil bentuk permutasi yaitu kromosom mulai 1 sampai 10. Bentuk permutasi di sini didapatkan dari nilai acak dari jalur 1 sampai 8. Kemudian selanjutnya Fungsi fitness. Nilai fitness suatu ukuran baik tidaknya suatu solusi yang dinyatakan sebagai individu atau dengan kata lain, nilai fitness menyatakan nilai dari fungsi tujuan. Algoritma genetika mempunyai tujuan untuk memaksimalkan nilai fitness atau mencari nilai fitness maksimal. Dalam permasalahan minimalisasi nilai fitness adalah inversi dari nilai minimal yang diharapkan. Proses inversi dapat dilakukan dengan fitness sama dengan A kurangi Fx atau fitness sama dengan A dibagi Fx tambah di mana A sama dengan konstanta yang ditentukan, X sama dengan individu atau kromosom, E sama dengan bilangan kecil yang ditentukan untuk menghindari pembagian 0 atau Fx sama dengan 0. Selanjutnya, Agus. Halo, Mas Agus. Halo. Oh ya. Selanjutnya untuk menghitung nilai fitness. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, yaitu nilai permutasi, kita menghitung panjang rute dari bentuk permutasi. Yang pertama, dari jarak dari kota 7 ke kota 2, yaitu 9. Jarak kota 2 ke kota 5, yaitu 6. Jarak kota 5 ke kota 4, yaitu 10. Jarak kota 4 ke kota 3, 15.
jarak kota 3 ke kota 1 yaitu 11, jarak kota 1 ke kota 6 itu 8, dan terakhir jarak kota 6 ke kota 7 yaitu 9, dan menghasilkan nilai fungsi objektif 68. Selanjutnya ke kromosom kedua, yaitu dari kota 5 ke kota 3 yaitu 9, kota 3 ke kota 4 itu 15, kota 4 ke kota 2 itu sama dengan 2, kota 2 ke kota 1 sama dengan 4, kota 1 ke kota 6 itu 8, dan kota 6 ke kota 7 itu 9, dan terakhir kota 7 ke kota 5 nilai 12, dan menghasilkan objektif sebesar 59. Perhitungan ini, rute ini berjalan sampai dengan kromosom ke-9 dan menghasilkan fungsi objektif pada kromosom ketiga itu 55, kromosom keempat itu 70, kromosom kelima 61, kromosom ke-6 60, kromosom 7 49, kromosom 8 57, kromosom 9 57, dan kromosom 10 53. Dan selanjutnya, Mas Adit. Setelah mengetahui bentuk permutasi dan fungsi objektifnya, lalu menghitung nilai fitnessnya. Nilai fitness diambil dari 1 dibagi 55 dan hasilnya adalah 0,018. 1 dibagi 59 hasilnya adalah 0,17, dan seterusnya hingga kromosom ke-10. Setelah itu, jumlahkan semua dari kromosom 1 sampai kromosom 10 sehingga didapatkan hasil 0,175. 0,175 ini diambil dari digunakan untuk mencari probabilitas. Probabilitas di sini diambil dari nilai fitness dibagi dengan total nilai fitness sehingga didapatkan 0,104 dan 0,097. Ini akan terus berulang hingga kromosom 10 sehingga didapatkan 1. Ini harus 1 karena memang sudah ketentuan seperti itu. Untuk mencari kumulatif, nilai probabilitas sebelumnya ditambah dengan nilai probabilitas sebelumnya ditambah dengan nilai kumulatif. Misalkan nilai kumulatif sebelumnya itu 1,04 ditambah dengan probabilitas kromosom kedua, didapatkan hasil 0,21. Maaf, saya 0,201. Setelah itu 0,104 ditambah dengan 0,201 sama dengan 0,305. Begitu seterusnya hingga kromosom ke-10. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Agus. Ya, selanjutnya seleksi. Seleksi merupakan pemilihan dua buah kromosom untuk dijadikan sebagai induk yang dilakukan secara profesional sesuai dengan nilai fitnessnya. Proses seleksi akan menentukan nilai individu di mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi.
Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari nilai fitness. Nah, di sini kami akan menggunakan metode seleksi roulette wheel selection. Roulette wheel selection. Roulette wheel selection merupakan metode yang sederhana dan sering juga dikenal dengan nama automatic sampling with replacement. Berikut cara kerja metode ini. Yang pertama, menghitung nilai fitness dari masing-masing individu. FI di mana I adalah individu ke 1 sampai dengan ke N. Kemudian kedua, menghitung total fitness semua individu. Yang ketiga, menghitung probabilitas setiap individu tersebut. Kemudian keempat, membangkitkan bilangan random berdasarkan banyaknya populasi pada generasi. Yang kelima, menentukan individu yang terpilih sebagai input berdasarkan letak bilangan random yang dihasilkan. Selanjutnya, Mas Adit. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada nilai R. R ini adalah nilai random antara 0 dengan 1. Maaf maksudnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, didapatkan nilai-nilai dari 1 hingga 10. Kenapa 10? Karena kromosomnya jumlahnya 10. Nah, nilai R 0,86 ini terletak pada kromosom tersebut. Nah, maka dibandingkan maksudnya kromosom 9. Maka dibandingkan jika kumulatif lebih besar daripada R, maka akan bertahan kromosom tersebut. Begitu seterusnya hingga ke 10 seleksi, proses seleksi. Selanjutnya, Mas Agus, silakan. Mungkin bisa lanjutkan dulu, lagi hang tadi, mati komputernya. Oke. Proses crossover. Crossover atau pindah silang merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Prinsip dari pindah silang yaitu melakukan proses pertukaran aritmatika. Pada gen-gen yang bersesuaian pada suatu induk untuk menghasilkan individu baru. Proses crossover dilakukan pada setiap individu baru dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Ini kami menggunakan crossover pertukaran gen secara aritmatik. Nah, ini adalah flowchartnya. Start, mencari, memilih induk 1 dan induk 2. Memilih P sampai dengan random antara 0 sampai dengan 1. Lalu dibandingkan antara probabilitas CO dengan P yang tadi. Jika P kurang dari probabilitas CO, maka lakukan crossover. Jika tidak, maka tidak dilakukan crossover. Nah, berikut adalah contoh crossover partial map crossover. Nah, ini sudah individu yang sudah terpilih karena P kurang dari probabilitas CO tadi. Misalkan induk 1 ini, induk 2 dan ini. Lalu lakukan tukar substring. Penukaran 4 get. Cara ditukar itu. Lalu menentukan hubungan mapping. Ketika 2 jadi 1, 1 jadi 2, dan 3 tetap. Lalu ditemukan keturunan baru, yaitu ini, yang akan dimasukkan ke dalam kromosom baru maksudnya. Nah, ini kebetulan ada kesalahan teknis karena terbalik, seharusnya ini terlebih dahulu.
Nah, bagaimana cara mengetahui berapa kali crossover dilakukan? Nah, ini adalah caranya perulangan crossover. Populasi size diambil dari banyaknya kromosom yang tadi dikali probabilitas crossover. Misal probabilitas crossover di sini adalah 25%, maka 0,25 lalu dibagi 2. Ini ada hasilnya 1,25 atau 1 kali persilangan. Jadi dibutuhkan 1 kali persilangan saja. Selanjutnya, setelah proses tadi selesai, proses crossover selesai, melakukan langkah mutasi. Menghitung berapa banyak mutasi yang akan dilakukan. Langkah pertama adalah perulangan mutasi. Populasi size yang sudah ada crossover tadi, lalu dikali dengan probabilitas mutasi, misal 10%, 11 kali 10 dengan 1,1 kali mutasi. Misal terpilih 4 kromosom. Misal terpilih kromosom 4. Ya, kromosom 4 terdiri dari 6, 3, 1, 2, 5, 7, 4, 6. Lalu lakukan penukaran antara 7 dengan 1. 1 dengan 7. Lalu kita hitung fungsi objektif. Apakah fungsi objektifnya yang sudah ditukar itu kurang dari 70? Kalau kurang dari 70 berarti sudah menjadi generasi baru yang akan ditambahkan. Nah, pada iterasi pertama, rute optimal ada pada kromosom ke-7 dengan nilai 49. Nilai paling kecil, paling optimal. Nah, ini akan terus berulang hingga iterasi kesekian. Nah, kapan itu akan berhenti? Nah, algoritma kapan berhenti? Ketika proses optimasi akan terus dilakukan sampai batas program yang ditentukan. Misal kami membuat program, setelah batas ini program ini akan berhenti. Yang kedua adalah nilai fitness yang didapatkan tidak berubah. Atau misal nilai fitness iterasi ke-99 itu adalah katakanlah 20 gitu. Nah, di ke-100, iterasi ke-100 itu juga 20. Nah, di situ akan berhenti. Begitu. Nah, itu adalah gambaran secara teori untuk program kami dengan judul pencarian rute menggunakan algoritma genetika, metode traveling salesman problem. Untuk mungkin ada tambahan, Mas Agus? Mungkin ini coba saya share perlihatkan aplikasi yang program yang nantinya mungkin bisa permasalahan yang TSP. kita ambil ya TSP-nya. Di kasusnya mungkin sama dengan program yang ini yang kita akan jalankan. Coba ditaran. Saya Nah, stop sini dulu. seperti tadi di contoh awal itu ada 8 kota. Nah, coba kita ini implementasikan. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian kita jalankan dengan menekan enter. Dia otomatis akan mencari rute terdekat dari
kota tersebut berjalan. Yang kita tahu tadi ini adalah kota 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dia akan mencari rute yang terdekat. Ya, mungkin itu gambaran sedikit tentang yang program dari kami. Mungkin jika ada salah kata atau ada materi yang kurang, mungkin itu kekurangan dari pembahasan kita. Kita membutuhkan ya saran dan kritik dari Ibu Hartati, mungkin apa yang bisa yang ditambahkan atau mungkin bisa kita sebagai gambaran untuk progres tugas selanjutnya. Mungkin itu saya tadi tambahan dari saya. Baik, terima Mungkin kasih Mas bisa Agus. ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.